Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Manusia itu adalah makhluk roh, beda dengan hewan, beda dengan tumbuh-tumbuhan. Selama 21 hari, hal-hal yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang bersifat rohani. Berita-berita dari surga yang adalah roh. Firman Tuhan ini adalah roh dan kehidupan yang akan segera menghidupkan kita. Pagi hari ini saudaraku, mari kita saudaraku mengambil keputusan untuk membangun kehidupan manusia roh kita. Shalom saudara jemaat Tuhan sekalian, salam jumpa kembali pagi hari ini di doa puasa korporat kita yang memasuki hari yang ke-9 saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa hari yang ke-9 ini akan menjadi hari yang luar biasa. Nah, kita langsung akan melanjutkan pelajaran kita yang ke-9 dalam rangkaian 21 hari membangun manusia roh kita saudara. Saya mau pastikan sekali lagi Alkitab saudara dan catatan saudara ada dengan saudara, berdekatan dengan saudara, supaya setiap kali saudaraku kita mendengar firman, ada poin-poin saudara bisa catat. Dan saya juga mengharapkan respon saudara. Kita sudah belajar tentang respon di hari-hari yang lalu. Katakan ya, yes, amin. Supaya apa? Supaya respon saudara akan membangun atmosfer yang baik, intensitas roh yang baik selama firman disampaikan. Nah, saya beri judul pelajaran yang ke-9 hari ini adalah roh yang menyala-nyala. Katakan sama-sama, roh yang menyala-nyala. Kenapa saudaraku saya bicara tentang roh yang menyala-nyala hari ini? Karena begini saudaraku, pembangunan manusia roh ini saudaraku mengakibatkan terjadinya roh yang menyala-nyala, yang sangat berguna saudaraku untuk terjadinya sebuah kualitas kehidupan rohani yang akan bisa dipakai Tuhan untuk membuat saudara menjadi alat Tuhan, mendatangkan kuasa mujizat, dipakai Tuhan untuk perkara-perkara hebat dan luar biasa. Ya, jadi prinsip membangun manusia roh tidak bisa dilepaskan saudara dengan selalu memastikan adanya roh yang menyala-nyala. Dan kalau boleh saya katakan saudaraku bahwa ciri khas dari seorang percaya itu harus ditandai dengan adanya roh yang menyala-nyala. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita mempelajari Alkitab, suratan-suratan para rasul, saya menemukan saudaraku sebuah identitas yang selalu saudaraku tersemat dalam kehidupan orang percaya, terutama waktu gereja mula-mula. Apa itu saudaraku? Orang-orang percaya apapun situasi, keadaan sulit, tekanan, aniaya yang mereka lewati saudaraku, mereka selalu berjalan hidup di dalam roh yang berkemenangan, roh yang menyala-nyala. Artinya apa? Kalau kita mengaku aku adalah orang yang percaya, ini harus selalu ada roh yang menyala-nyala, roh yang antusias saudara, yang selalu terpancar baik dalam ekspresi tubuh kita, perkataan kita, tatapan wajah kita, tatapan mata kita tidak kosong, sayu, layu, tetapi saudaraku tatapan yang penuh dengan keoptimisan. Karena apa? Karena di dalam sini ada satu apa saudaraku? Ada sebuah tekanan karena roh yang menyala-nyala. Artinya apa? Kalau kita mengaku kita adalah orang percaya, tetapi selalu menjalani hari dengan sikap pesimis, loyo, down, gampang menyerah, tidak ada roh yang menyala-nyala, ini bukanlah ciri orang percaya. Karena orang percaya artinya selalu ada hal yang bisa dia percayai untuk dia jadikan harapan bahwa kalaupun hari ini fakta realita yang dia sedang lihat di depan mata adalah sesuatu yang sulit, yang buruk, tapi karena saudaraku ada sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu memberikan sebuah energi untuk apa? Untuk dia selalu bisa berharap bahwa ada kemuliaan di balik semua pergumulan, persoalan yang sedang dia lewati, saudara. Nah, langsung saja saya mau kita baca, saudaraku, satu ayat yang saya yakin, saudaraku, ini ayat yang sering diperdengarkan dari mimbar-mimbar gereja. Tapi izinkan pagi hari ini saya menjelaskannya dan kita belajar bersama-sama, saudara. Roma pasal 12, ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan lewat Rasul Paulus seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala
dan layanilah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan berbunyi hari ini dari Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Jadi artinya adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita selalu menjalani hari ini, menjalani kehidupan kita dengan adanya roh yang menyala-nyala. Tidak peduli situasi kondisinya apa, tetapi yang harus kita pastikan adalah roh kita menyala-nyala. Artinya rohmu tidak pernah padam, selalu on fire, saudara. Ya, seperti slogan kalau di anak-anak muda gereja kita, kalau ditanya apa kabar, mereka akan jawab fire, 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 tabakar, tabakar, tabakar. Ini sebenarnya bukan hanya sebuah slogan, saudara, tetapi inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, firman Tuhan juga mengatakan, janganlah padamkan roh. Lawan dari menyala apa? Padam, ya kan? Nah, Alkitab mengatakan roh itu ternyata bisa padam atau bisa menyala. Itu bukan sekedar ditentukan oleh Tuhan, saudara. Tapi ini adalah keputusan dan tindakan kita untuk menjagai dan memastikan roh kita selalu menyala. Jadi untuk roh bisa menyala ini yang ingin saya katakan, ini bukan tugasnya Tuhan, tapi inilah tugasmu. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan biarlah rohmu menyala. Jadi siapa yang disuruh menyalakan roh di sini? Bukan Tuhan loh. Tuhan selalu menyediakan segala bahan resources. Ada firman, ada realita hadirat Tuhan untuk bisa membuatmu menyala. Tapi untuk membuat itu jadi sebuah kobaran api, ini tugas kita. Sama seperti kalau saya punya bensin atau minyak tanah, punya korek, bukan berarti saya memiliki api yang menyala, toh? Betul, saudara? Yang membuat menyala adalah ketika saya percik itu bensin itu dengan api. Ada tugas saya untuk apa? Menghidupkan api dan menaruhkannya ke bensin, maka bensin itu menyala. Nah sama, semua bahan-bahan untuk kita menyala, ini Tuhan sudah sediakan. Apa itu? Ada firman, ada janji Tuhan, ada realita Tuhan. Tetapi kalau engkau hanya, saudaraku, melihat-lihat itu sebagai bahan firman yang tidak engkau pakai untuk menyalakan rohmu, maka tidak akan terjadi kebangunan rohani, tidak ada pembangunan rohani yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak Pendeta, situasinya sulit, Pak. Ini situasi yang sedang saya hadapi, ini ngeri. Oh, Bapak nggak ada di dalam rumah saya. Situasi yang sedang saya lalui ini tidak semudah yang Bapak pikir dan atau kira. Ini yang ingin saya katakan sebagai hamba Tuhan kepada saudara. Tuhan tidak akan pernah mungkin memberikan sebuah perintah kepada kita, karena roh yang menyala-nyala ini adalah perintah. Kalau kita tidak mampu melakukannya. Karena ketika surat ini dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, saudara tahu konteks ayat ini, jemaat di Roma waktu itu, saudaraku, hidup di dalam penindasan karena iman mereka. Roma waktu itu dipimpin oleh seorang kaisar bengis yang bernama Nero. Kaisar Nero ini adalah kaisar yang terkenal karena kekejaman, kesadisannya dalam membantai, membunuh orang-orang Kristen yang mengaku percaya Yesus waktu itu. Ya, penyiksaan yang dilakukan, saudaraku, ini tidak manusiawi sekali. Ada yang digoreng, ada yang dipanggang, ada yang disulakan menjadi tiang obor menerangi kota Roma. Ada yang, saudaraku, diadu dengan gladiator, ada yang diadu dengan binatang buas. Ya, kehidupan orang-orang Kristen menjadi hiburan bagi Kaisar Nero ini, saudara, Kaisar bengis ini. Itulah masa yang dialami oleh orang-orang percaya waktu surat ini datang. Tapi lihat, saudaraku, surat Rasul Paulus ini sangat kontras atau bertolak belakang dengan realita yang ada. Karena Paulus mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya, saudaraku, justru karena tekananlah, karena situasi yang begitu sulitlah yang sedang engkau alami hari ini, engkau harus memastikan rohmu menyala. Karena ketika, saudaraku, rohmu tetap menyala, oh beratnya tekanan, beratnya masalah itu tidak akan terasa, saudara. Kalau rohmu menyala, saudaraku, dinginnya kehidupan dunia ini, saudaraku, itu akan tercairkan. Karena apa? Karena ada api Roh Kudus, ada roh yang menyala-nyala yang selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, saya catat di sini, saudara. Ada 3 manfaat utama kalau roh kita menyala. Itu sebabnya
Firman Tuhan mengatakan pagi hari ini biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sudah saudaraku, 8 hari kita bicara tentang karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Ketika engkau mempraktekkan karunia berkata-kata dalam bahasa roh, tapi engkau tetap suam, engkau tetap dingin, engkau tetap membatu seperti es batu. Ada sesuatu yang salah dengan prinsip yang kita pahami. Karena yang saya tahu ketika orang berkata-kata dalam bahasa roh, itu ada sebuah kebangunan rohani yang terjadi dalam kehidupan pribadinya. Kenapa Pak Gembala begitu sangat pentingnya roh yang menyala? Perhatikan, ada 3 hal yang saya catat di sini. Kalau rohmu terus menyala, ini punya kegunaan yang pertama, saudara. Engkau akan mampu mengalahkan berbagai godaan. Godaan itu termasuk dosa, kedagingan, hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging. Semuanya ini saudaraku akan mudah engkau taklukkan. Kalau apa? Kalau engkau memiliki roh yang menyala-nyala. Oh saudara, saudara pernah lihat penggorengan api ya? Kalau ada belanga, saudaraku, kita sedang goreng ikan di situ, dan ada api yang menyala-nyala, saudaraku, yang membakar itu kuali itu atau belanga itu. Saya mau tanya, adakah lalat atau kecoa yang berani mendekati, yang nempel di kuali itu? Pasti tidak ada. Kenapa? Habis terbakar dia. Tapi kalau belanga itu didiamkan, didinginkan berhari-hari, bukan hanya lalat, kecoa, belatung pun bisa ada timbul dari makanan yang ada di dalam kuali itu kalau dibiarin, saudara. Nah, ini yang ingin saya katakan. Kalau rohmu terus menyala-nyala, saudaraku, ini yang ingin saya katakan. Beratnya cobaan, menariknya pesona dunia kedagingan yang membuat saudara akan tertarik kepada kematian, itu saudaraku mudah untuk engkau lawan. Arus dunia ini, saudaraku, tidak akan bisa menyapu dan menghanyutkanmu. Karena apa? Karena engkau sudah punya arusmu sendiri. Masih ingat Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37, 38, 39? Ketika Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kata aliran air hidup ini punya arti dalam bahasa aslinya adalah arus air. Jadi ketika kita bangun pagi, kita keluar rumah, ini kita sudah disambut oleh arus dunia ini, saudara. Oke, sampai di sini saudara paham? Nah, ketika saudara tidak punya arus saudara sendiri, aliran arus saudara sendiri, maka yang ada adalah engkau bersiap saja pasrah untuk ditelan arus, dibawa arus. Nah, bagaimana caranya Pak Gembala? Aku sudah belajar manusia roh, tapi tetap saja walaupun aku sudah berpuasa, aku tetap jatuh dalam keinginan mata, keinginan daging, emosional, hawa nafsu, dan lain-lain, saudaraku. Kenapa? Karena engkau tidak cukup hanya sekedar tahu firman, tapi engkau perlu bertindak, membangun, menciptakan arusmu sendiri. Inilah yang saya sebut roh yang menyala-nyala. Kenapa? Karena begitu kita bangun pagi, ya, kita buka handphone, kita setel televisi, kita keluar rumah, ada polisi yang nyiung-nyiung di luar sana, saudaraku. Ada ambulan yang keluar, saudaraku, ingin memberitahu kita ada orang yang sudah mati kena COVID-19 sekian puluh. Ini sebenarnya bicara tentang arus. Arus itu bernama ketakutan, kepanikan, kegusaran, kegoncangan. Oh, kalau engkau nggak punya arusmu sendiri, engkau akan habis dilibas arus itu. Itu sebabnya roh yang menyala-nyala ini seperti membuat satu gulungan ombak kita sendiri. Jadi kalaupun ada arus dunia yang sedang ingin masuk dalam hidupmu, itu akan didorong. Karena apa? Engkau sudah memiliki arusmu sendiri yang dikerjakan oleh Roh Kudus karena akibat rohmu menyala-nyala. Sehingga ketika engkau menyala, saudaraku, barulah kita bisa melayani Tuhan. Ikutin saya. Aku percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan menciptakan arus kemenangan, mengalahkan arus kekalahan, arus kekhawatiran ditelan oleh arus pengharapan, arus penyakit ditelan oleh arus kesembuhan. Katakan, terjadilah dalam hidupku. Inilah, saudaraku, manfaat yang pertama dari roh yang menyala-nyala. Apa itu? Mengalahkan berbagai dosa, kedagingan, hawa nafsu, percabulan, keinginan mata, keinginan daging. Semuanya, saudaraku, akan dilibas oleh arus. Karena apa? Alkitab pernah mengatakan roh yang ada pada kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Oh, come on. Anda mengerti maksud ini? Ini bukan urusan ayat ini dipakai hanya untuk melawan kuasa-kuasa gelap, setan, gundurwo, suwangi, bukan.
Roh yang di dunia ini banyak, roh-roh dunia ini banyak. Roh dunia ini bicara tentang kecemaran, hawa nafsu, ketakutan, iri hati, dendam. Tapi sekali kuasa roh bekerja dalam hidupmu, Alkitab berkata, roh yang ada dalam kita lebih besar. Ya, saudara, tidak mungkin semut bisa menelan kecoa. Karena apa? Karena kecoa lebih besar dari semut. Tetapi saudaraku, kecoa bisa menelan semut. Tidak mungkin nyamuk menelan cicak. Tapi cicak itu menelan si nyamuk. Sama. Roh yang ada pada kita lebih besar. Jadi kalau rohmu besar, nggak peduli saudaraku perkara-perkara lahiriah ini, engkau menelan semua itu. Itu sebabnya Alkitab mengatakan maut sudah ditelan dalam kemenangan oleh Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi kalau roh kita menyala, ikutin saya. Kalau rohku menyala, maka aku pastikan tidak ada lagi ketakutan. Ikutin saya. Tidak ada lagi ketakutan, intimidasi, kekhawatiran. Karena selalu ada kemampuan yang Tuhan berikan untuk mengalahkan berbagai macam godaan. Katakan terjadilah dalam hidupku. Wow, katakan wow. Nah yang kedua saudara, manfaat dari roh yang menyala. Kalau yang pertama tadi untuk bisa mengalahkan berbagai godaan, dosa dan seterusnya. Yang kedua saya catat di sini, untuk memastikan saudara berjalan hidup dalam kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita. Oh, kalau roh menyala saudara, ini saudara yang ada dalam jalan hidup saudara adalah jalan kemenangan, jalan sukacita, kebahagiaan, kegembiraan saudara. Kenapa kita menang? Karena terserah lawan saudara seperti apa. Karena saudara tidak akan bisa dikalahkan lagi dengan gangguan kesedihan, gangguan kepanikan. Karena roh yang menyala, tahu roh menyala? Ini bawaannya sukacita. Nggak ada roh yang menyala, saudaraku mukanya kayak apa ya, pepaya yang busuk begitu sudah. Tapi roh yang menyala itu selalu optimis. Karena selalu ada janji Tuhan yang membara di batinnya. Orang kalau sukacita karena roh yang menyala, ini saudaraku mau diapain juga sulit marah. Saya kasih contoh saudara ya. Saya kasih beri contoh. Kalau saudara baru ditelepon, katakanlah yang telepon saudara sebuah bank yang terpercaya di Jayapura sini. Dan dia berkata begini, Pak, kami lagi mengadakan undian akhir tahun. Ya, atau undian lebaran katakanlah begitu. Ya, nomor rekening Bapak ini terpilih dari bank kami mendapatkan undian lebaran atau undian akhir tahun. Itu 1 miliar Pak. Dan ini saya kepala cabangnya sendiri yang menelpon. Dan ini memang sah saudara. Ketika saudara dengar saudara dapat undian ya 1 miliar, pertanyaan saya, happy nggak saudara? Menyala nggak saudara? Menyala, bukan hanya roh aja yang menyala, mata juga menyala saudara. Ya kan? Apalagi kita lagi membutuhkan uang di masa-masa seperti ini, social distancing ini kan. Nah, saudara akan happy, saudara akan cerita ke anak saudara, wah nah kita puji Tuhan kita dapat berkat dan segalanya. Ketika orang senang, katakanlah saudara lagi diganggu sama tetangga, mungkin ada perkataan yang tidak pas, yang membuat saudara jengkel. Saya yakin dalam posisi itu, saudara nggak akan menghiraukan itu. Karena apa? Karena efek reaksi yang saudara baru terima dari kabar undian 1 miliar itu membuat semua saudaraku gangguan-gangguan, perkataan, fitnah yang dilontarkan orang. Saudara berkata, tidak peduli. Yang penting aku sebentar pergi ke bank dan dapat uang 1 miliar. Kan gitu saudara. Orang senang itu susah diganggu untuk stres saudara. Orang senang itu sulit saudaraku untuk dibuat jadi jengkel. Nah itu sebabnya pastikan saja roh saudara menyala. Tapi kita menyala bukan karena uang, bukan karena apapun, tapi karena kita tahu ada Bapa yang selalu mengasihi kita, ada Bapa yang selalu bertanggung jawab, yang sudah memberikan janji bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Aku akan mencukupkan, memenuhi segala yang kau perlu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Bahkan Dia sudah berjanji, aku menyertai kau sampai kepada kesudahan zaman. Engkau akan aku luputkan, aku bentengi, sekalipun kau minum racun maut, pegang ular, engkau tidak akan mati, karena aku adalah Allah yang bertanggung jawab. Nah, kalau fakta-fakta rohani itu terus kita masukkan dalam pikiran kita, oh ini lama-kelamaan akan membuat sebuah keyakinan yang akan menciptakan roh sukacita, roh yang menyala. Oh,
Kalau rohmu terus menyala dan bersuka cita, ini yang ingin saya katakan, iblis tidak memiliki celah apapun untuk mengganggu saudara. Katakan amin. Amin saudara. Jadi saudaraku, orang kalau nggak menyala, jangankan tetangga gosipin, kucing lewat juga dia bisa marah. Tapi kalau roh kita menyala saudaraku, maka situasi, tantangan apapun yang akan kita alami, orang meramalkan situasi akan sulit. Tetapi katakan bersama saya, aku mau pastikan rohku menyala. Hidup yang berkemenangan, hidup yang gembira itu menjadi bagian hidup kita. Sampai satu ayat juga berkata, hati yang gembira adalah obat. Kalau hati saudara gembira, ini akan mengobati penyakit-penyakit tubuh saudara. Ya, artinya apa? Saya nggak bilang kita nggak perlu lagi menjaga kesehatan, enggak. Tetapi sehebat apapun saudara makan pola sehat, kesehatan saudara-saudara jaga, tapi kalau hati saudara nggak gembira, suplemen-suplemen yang saudara masukkan dalam tubuh saudara nggak lebih dari makanan biasa. Tapi kalau hati saudara gembira, ya kan? Ini saudaraku akan menjadi apa? Obat yang akan menyegarkan, membugarkan seluruh tubuh dan kehidupan kita. Katakan amin. Nah, yang ketiga, manfaat dari roh yang menyala ini apa, Pak Gembala? Nah, manfaat yang ketiga saudaraku, roh yang menyala ini membuat kita bisa menangkap pikiran Kristus. Nah, ini agak perlu pemahaman yang lebih saudara. Saya ingin saudara dengar baik-baik. Saudara masih bersama dengan saya? Saudara masih bersama dengan saya? Oke, connect semuanya. Catatkan yang ketiga saudara. Manfaat dari roh yang menyala adalah untuk membuat kita selalu bisa bisa terkoneksi dengan frekuensi Tuhan, sehingga sebagai akibatnya saudaraku, kita akan sangat mudah untuk selalu terkoneksi dengan pikiran Kristus. Artinya apa? Kalau roh saudara menyala, ini artinya saudara dalam keadaan standby. Standby untuk apa? Untuk Tuhan memancarkan apa yang Dia mau dan engkau langsung bisa tangkap. Saudara, Tuhan punya cara kerja kepada saya dan tentunya juga harusnya kepada saudara, bahwa ketika saya memastikan selalu dalam keadaan saya on roh yang menyala, itu berbagai hikmat, berbagai pewahyuan dalam dimensi yang sangat dalam saudaraku, ini akan mudah untuk saya ketahui saudara. Ada suara Tuhan baik lewat impresi, baik lewat saudaraku firman, kesaksian hati nurani. Ini akan saudaraku aktif dan saudaraku sangat peka dan sensitif untuk bisa mendeteksi dan menangkap suara Tuhan. Karena apa? Karena frekuensi kita itu sedang sama dengan frekuensi Tuhan. Itu sebabnya ketika kita saudaraku dalam keadaan roh yang menyala, ini kita seperti dalam keadaan get ready, ya. Karena apa? Engkau memastikan signal hidupmu itu saudaraku selalu on. Ada orang tanya kepada saya, Pak Gembala, kok saya nggak bisa buka pagi ini ya YouTube-nya Bapak, contohnya begitu saudara. Saya mau ikut breakthrough morning, kok aku udah otak-atik, kok nggak ada siarannya di handphoneku. Ternyata dia lupa saudaraku memindahkan modus pesawat ke modus aktif. Oh, sampai saudara kapanpun tidak akan bisa tangkap siaran. Kenapa? Saudara harus pindahkan modus saudara dari modus pesawat harus menjadi aktif. Nah, ketika kita memiliki roh yang menyala, ini membuat saudaraku segala indera rohani kita ini menjadi aktif. Dan ketika Tuhan bersuara memberikan firman-Nya, engkau saudaraku bisa langsung tangkap karena engkau dalam keadaan get ready. Ingat, yang paling kita butuhkan hari-hari ini adalah datangnya firman dalam hidup kita. Ya, Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan, saya baca buat saudara. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Alkitab mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi kenapa kita perlu roh yang menyala? Supaya kita dalam keadaan get ready untuk menangkap pikiran Tuhan lewat firman-Nya.
Karena apa? Karena apapun perubahan yang ingin kita alami dalam hidup kita, Alkitab mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada apapun yang jadi. Nah, bagaimana selalu ada firman yang di-drop dalam kehidupan kita? Di Yohanes 1 ayat yang ke-11-12-nya dilanjutkan begini. Kita lompat langsung ke ayat 11 dan 12. Alkitab mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah ini dia, firman selalu datang. Tapi pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa dengar firman, nggak menerima firman? Karena ternyata ayat yang ke-12-nya dari Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita membaca ini dengan sederhana begitu saja, mungkin kita nggak tahu artinya apa. Tapi izinkan saya jelaskan pagi hari ini, ayat yang ke-12 ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ya jelaslah Pak, kalau menerima ya dapat kuasa. Tetapi ini yang ingin saya jelaskan kepada saudara. Kata menerimanya itu diambil dari bahasa aslinya, ditulis dengan kata lambano, yang artinya menerima itu sebuah tindakan aktif untuk mengambil. Saya beri contoh saudara. Selama ini pengertian kita menerima adalah ada orang yang bawain sesuatu, katakanlah bawa tablet ini, saya kasih ke saudara, ya, dan saudara ambil dan saudara menerimanya. Itu pengertian kita selama ini tentang menerimanya. Tapi ternyata kata aslinya lambano, menerimanya bukan proses tindakan pasif, tapi engkau yang harus aktif. Katakanlah engkau duduk tadi di depan saya. Saya berkata, ini aku berikan tablet ini. Supaya engkau menerimanya, engkau yang harus ambil tablet ini saudara. Dan engkau menerimanya. Saya sudah menyediakannya, tapi engkau datang ambil sendiri. Artinya apa? Ini tindakan aktif. Nah, kenapa saudaraku banyak sekali kita tidak mendapatkan firman, padahal firman sudah datang dilepaskan. Engkau yang harus get ready untuk memastikan firman itu selalu masuk dalam kehidupanmu. Engkau mengambil dengan tangan imanmu. Karena kata menerimanya lambano dalam terjemahan Amplified Bible-nya juga dituliskan dengan kata take with hand. Mengambil dengan tangan. Itu sebabnya saya melatih saudara, mengkondisikan saudara, ketika saudara dengar firman, saudara harus merespon dengan kata ya, yes, amin. Ini dalam roh saudara, engkau sedang mengambil firman. Amin, aku ambil, terjadilah. Aku masukkan firman dalam hidupku. Aku masukkan janji kesembuhan ini. Maka apa yang kau ambil, engkau menerimanya. Wow, katakan amin. Disinilah sekian lama ada banyak orang Kristen menyebut dirinya percaya Yesus. Aku sudah dengar firman belasan puluhan tahun. Kenapa tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita efek dari firman? Padahal firman itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Karena ada kesalahan dalam kehidupan kita dalam meresponi firman. Apa itu? Kesalahan kita adalah kita terus pasif. Ketika Yesus saudaraku datang ke kampung wanita 12 tahun pendarahan, pertanyaan saya, tahukah Yesus bahwa di salah satu rumah di dalam kampung yang dia lewati perjalanan itu, ada seorang wanita yang sudah terbaring karena sakit pendarahan 12 tahun pendarahan? Tahu nggak Yesus? Dalam kemahatauannya dia tahu. Tapi kalau seandainya saudaraku wanita ini tetap baring di kamarnya, dia tidak akan pernah menerima kesembuhannya. Walaupun Yesus tahu ada orang yang perlu kesembuhan. Yesus nggak akan datang dan ketok pintu rumah si wanita ini berkata, maaf ya, permisi, saya tahu loh ada orang di rumah yang sakit, mau kesembuhan nggak? Nggak begitu saudara. Tapi cara kerja yang benar adalah kita yang butuh, kita yang aktif. Wanita ini datang merangkak dan membelah kerumunan massa. Dia bilang, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Berarti dia yang aktif toh. Siapa lagi? Bartimeus, sama, dia yang aktif berseru. Yesus anak tahu. Sakeus, dia yang aktif panjat pohon ara untuk jumpa dengan Yesus. Nah, aku berdoa hari ini, roh kepasifan, roh kesuaman, kedagingan yang membuat kita saudaraku selalu berpikir mukjizat itu datang sendiri. Tidak saudaraku, mukjizat memang sudah Tuhan siapkan. Tetapi bagian hidupmu adalah engkau aktif. Dengan cara apa kita aktif saudara? Dengan kita meresponi firman. Itulah sebabnya
Engkau mungkin bertanya, itulah Pak yang menjadi persoalan. Aku sih pengen rohku ini terus menyala. Tapi bagaimana caranya untuk aku bisa memiliki roh yang menyala? Ada dua cara, sederhana banget. Yang pertama saudaraku, jagai pikiranmu dengan firman. Ini dulu yang pertama. Karena kalau pikiran kita saudaraku sudah dipenuhi dengan ketakutan, dengan berita kematian saudaraku, maka sehebat apapun pendeta berkhotbah, karena pikiranmu sudah dipenuhi saudaraku dengan fakta-fakta buruk lahiriah, maka firman tidak akan pernah mendapat bertempat lagi. Itu sebabnya buang pikiran yang lama, ambil pikiran Kristus, ambil pikiran firman, masukkan firman, dengar breakthrough morning saudara, dengan respon. Itu sebabnya Paulus mengatakan, janganlah serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, yang artinya pembaharuan pikiranmu. Jadi kita tidak cukup doa dalam bahasa roh sekali, tapi habis itu kita nggak jagai pikiran kita. Tapi kau harus terus memikirkan apa yang manis, apa yang baik, apa yang enak, yang sedap didengar. Itu yang harus memenuhi pikiran saudara. Dari pikiran saudaraku, ini akan diteruskan kemana? Ke hati kita. Dan ini akan diolah di sebuah pabrik yang namanya apa saudaraku? Hati kita. Nah, di dalam sinilah saudaraku, dalam hati inilah mulut memainkan peranan penting untuk mengolah pikiran firman itu menjadi apa? Menjadi sebuah manifestasi roh yang menyala. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah atau mulut kita. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi roh yang menyala yang pertama tadi, gimana supaya bisa menyala? Kalau ada bensin di sini supaya dia menyala, caranya ambil korek dan bakar. Nah, tapi kalau roh, bahannya sudah ada firman. Firman itu ibarat bensinnya. Tapi bagaimana supaya bisa dinyalakan? Pakai mulutmu. Ikuti saya. Ikuti saya. Bisa Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, anak-anak muda, ikuti saya. Saya mau pakai mulut saya sebagai pemercik api untuk menyalakan firman itu supaya menjadi roh yang menyala. Jangan kunci mulutmu. Ketika engkau doa, doalah dengan kuat. Semakin kuat engkau berdoa, semakin tinggi intensitas intonasi yang kuat. Ini saudaraku akan menciptakan sebuah atmosfer. Sama kalau saudara ketemu seseorang ya, pas saudara ajak ngomong, saudara sapa ya kan, shalom, selamat pagi. Ini orang intonasi suaranya menjawab saudara dengan balasan shalom. Kira-kira atmosfer apa yang saudara bisa rasa? Pasti saudara kalau langsung berpikir, wah ini orang lemah, tak berdaya, lunglai, kayaknya banyak masalah, kan gitu kan? Tapi kalau saudara tadinya saudara yang loyo, begitu saudara menyapa orang shalom, selamat pagi, selamat hari Senin kan, dia langsung menyapa, shalom Bapak, apa kabar? Kira-kira atmosfer apa yang saudara rasakan? Pasti atmosfer sebuah kekuatan, ada energi positif. Orang menyebutnya ada aura positif, sama saja. Kenapa saudaraku? Karena intonasi suara itu menciptakan sebuah atmosfer. Makanya nggak boleh main-main ketika dengar firman menyembah Tuhan. Ini jangan angkat tangan setengah tiang, mulut cuman komat kamit, ngomong seadanya. Nggak, harus dengan intonasi, karena ini menciptakan atmosfer. Kalau saudara meresponi firman, jangan amin. Ngomong sih amin sih, tapi amin. Enggak, amin. Ya, yes, terjadilah. Ketika doa dalam bahasa roh, saudaraku, jangan doa yang komat kamit, yang tidak saudaraku bisa didengar. Jangan sampai cicak yang nempel di dinding rumah saudara lebih besar suaranya daripada suaramu. Engkau nggak bisa dengar suaramu, tapi suara tokek yang bunyi di luar itu saudara dengar. Tapi saudara harus ngomong dengan kuat. Korala blasyeka. Pastikan waktu saudara doa dalam bahasa roh, ini suaramu engkau bisa dengar dengan telingamu. Supaya apa? Ini akan memutar mesin rohani saudara. Seperti dinamit. Karena kata kuasa itu dipakai dari bahasa Yunaninya adalah dunamos. Yang artinya apa saudaraku? Tahu dunamos, dari kata dunamos ini melahirkan kata dinamit, dinamika, apalagi dinamo. Ya, kalau dinamit bisa, dinamitnya sih kecil, tapi kalau dibakar itu bisa meledakkan satu bukit. Tapi bukan berarti saudara punya dinamit, saudara bisa meledakkan satu bukit. Dinamit itu harus dibakar. Saudara nggak bisa takut-takutin setan dan berkata, awas lo setan, saya punya dinamit. Setan bilang, mana. Ini.
itu nggak akan terjadi apa-apa. Yang saudara lakukan adalah bakar dinamit itu, meledaklah semua pekerjaan si jahat, dihancurkan. Nah, kata dunamos itu juga melahirkan kata yang namanya dinamo. Tahu dinamo? Dinamo adalah sebuah mesin, sebuah elemen yang ditempelin di di roda sepeda ontel zaman dulu itu. Jadi dari dinamo itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang akan menghidupkan cahaya lampu yang ditaruh di depan sepeda. Jadi kalau sepedanya saudara goes pelan, itu dinamonya juga bergerak pelan, dan tenaga yang dihasilkan untuk menghidupkan lampu itu pun jadi hidup mati alias remang-remang. Tapi kalau saudara goes dengan kencang, wah ini juga putaran dinamonya kencang, apa yang terjadi saudaraku? Maka akan menghasilkan energi listrik yang lebih besar, dan itu akan menerangi jalan saudara di kegelapan malam. Nah, kata kuasa dari Kisah Rasul 1 ayat 8 adalah dunamos, dinamo. Tuhan sudah memberikan saudara dinamo atau mesin rohaninya. Tugas saudara adalah memastikan saudara kayuh. Saudara jalankan mesin dinamo itu. Kalau saudara doanya bahasa rohnya pelan, ini hidup sih, tapi ini remang-remang saudara. Jangankan menerangi tetangga, menerangi jalanmu aja nggak bisa. Jangankan melawan dosa saudaraku, melawan saudaraku hal-hal ketakutan sepele aja nggak kuat. Tapi kalau engkau doa lebih kuat, ini sebenarnya engkau sedang menggerakkan mesin dinamo lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang. Sebagai akibatnya saudaraku, cahaya yang dihasilkan semakin terang. Jadi sekuat apa pekerjaan roh yang bekerja dalam diri saudara, ini yang ingin saya katakan, tidak tergantung Tuhan, tapi tergantung responmu menggerakkan mesin dinamomu. Caranya apa? Mulut kita adalah mesin dinamo itu. Katakan, mulutku adalah mesin dinamo. Jadi kalau saudara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, gak boleh haleluya, 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 gak boleh haleluya, how great is our God. Ini harus ada saudara, sebuah gelora. Mungkin awalnya memang berat, susah. Aku bukan tipe seperti itu, Pak. Aku orangnya cool, dingin. Oh, tidak mungkin, saudara. Kalau engkau tahu apa yang paling penting dalam hidup ini, pasti, saudaraku, engkau melakukan habis-habisan. Katakan amin. Sekul-kulnya, saudara. Kalau ada pencuri masuk ke rumah saudara, teriak nggak, saudara? Teriak kan? Wah, pencuri, saudara lawan, walaupun saudara cool. Gak ada saudara pencuri mau datang, saudara berkata, pencuri jangan ya. Gak ada. Saudara akan bereaksi. Saudara berkata, aku wong Solo Pak, aku enggak. Kalau pencuri ini soal hidup dan mati saudara, pasti saudara lawan. Sama saudara. Kalau kita berkata, oh hidup ini soal Tuhan, ini bukan lagi soal, ya Bapak kan memang orang Batak, Bapak kan pendeta, memang dari sononya sudah hamba Tuhan yang berapi. No saudara, ini bukan soal saya pendeta atau tidak, ini soal hidup dan matimu. Kalau saudara mau melihat kehidupan terjadi dalam bisnismu, ekonomimu, masa depanmu, ayo ambil prinsip ini, praktekkan. Karena engkau bukan lagi orang Batak, orang Manado, orang Jawa, orang Sunda, Papua, Ambon. Tidak, kita semuanya adalah orang surga. Alkitab mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau adalah ciptaan baru. Oh, Sundamu, Papuamu, Ambonmu, Manadomu, Batakmu, saudaraku, sudah berlalu. Sorry kalau saya harus mengatakan ini. Karena budaya kerajaan Allah harusnya menggantikan semua budaya-budaya apapun yang menghalangi firman budaya kerajaan Allah digenapi terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi ini ada berbagai macam budaya. Saya nggak anti dengan budaya, saudara. Tapi kalau ada prinsip-prinsip tertentu dalam sebuah budaya-budaya manusia yang bertentangan dengan budaya kerajaan Allah, sorry saya harus bilang saudaraku, budaya kerajaan Allah harus dikedepankan terjadi. Karena di dalam kerajaan Allah lah engkau bisa alami destiny kehidupanmu yang luar biasa. Berapa banyak saudara hari ini engkau mau doa dengan sungguh-sungguh. Nyalakan api rohmu, saudara. Seperti lagu berkata, nyalakan apimu. Ini bukan cuma lagu. Biarlah ini menjadi komitmen tindakan kita bersama. Kamu angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganmu bersama dengan saya.
Korala blasekera makata karala makaya shane, kirala makaya shane, kirala baya. Doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan menyala, saudara. Korala makaya syakarala maka. Aku mau pastikan Tuhan, semua jemaatmu yang sudah selesai menyaksikan tayangan prinsip membangun manusia roh, di hari yang ke-9 ini kami bicara tentang roh yang menyala-nyala. Biarlah hari ini roh kami menyala, roh kami antusias, roh kami bergelora. Kami tidak lagi inginkan Tuhan kepasifan mengganggu kami, terus mengikat kami, tapi roh yang menyala, roh yang responsif, yang antusias, itu menjadi bagian milik kami. Aku nyatakan hari ini semua gangguan-gangguan yang coba mengganggumu selama ini, tetapi itu akan tersingkir begitu saja, terbawa arus yang kau punya, karena arus Roh Kudus yang ada dalam hidupmu lebih besar daripada arus apapun yang iblis coba kerjakan, yang dunia coba kerjakan untuk menentangmu, untuk mengganggumu. Aku nyatakan pagi hari ini, kekuatan Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk hidup selalu berkemenangan. Berkemenangan artinya Tuhan, memang ada musuh yang harus kami taklukkan, memang ada satu pertandingan yang harus kami selesaikan, tapi ujung dari semua pertandingan perlawanan itu, kamilah yang tampil jadi pemenang. Di dalam nama Yesus, katakan terjadilah atas hidupku. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami terus belajar mempraktekkan ini Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita yang percaya, kita yang diberkati, yang terus memastikan adanya roh yang menyala, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara. Itulah tadi pelajaran kita di hari yang ke-9 ini, roh yang menyala-nyala. Pastikan keberadaan saudara menjadi api yang membakar di sekeliling saudara. Ya, bukan membakar emosi, menyulut emosi negatif, tapi membakar kedinginan mereka akibat tekanan dunia ini. Saudara, kalau saudara diberkati dengan setiap tayangan ini, saya mau saudara berbagi kepada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, yang saudara terlebih dahulu terkoneksi dengan link YouTube ini. Bagikan saudaraku subscribe link YouTube kita, dan bagikan pesan-pesan prinsip membangun manusia roh selama 21 hari ini, sehingga menjadi berkat buat siapa saja yang mendengarnya dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita ketemu besok di hari yang ke-10. Wow, haleluya. Sudah 10 hari, saudara. Sampai jumpa besok di pelajaran hari yang ke-10. Selamat pagi, selamat menjalani hidup dengan yang berkemenangan, dengan roh yang menyala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.